رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala qauluhul haq di surat Qaf ayat 45. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan wa mau'izatan wa tazkiratan lil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyul mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Listimrari min durusina Ramadaniyah ayala qiraatil basmalah. Maratil ayyam lana wa kata'allamna wa ubayyin lakum ma yata'allaqu bi al-qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an summa tazkiyatun nafsi summa al-musara'ah wal musabaqah awit taqdim lil khairat wal amal al hasanat. Fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah, boleh dilihat itu di 2151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Apa pertama? Yatluna alai yatlu ayatina yatluna kayak yatluna apa? Ayatina ada awalan. Nah, yatlu tilawah sudah kita lakukan belum? Ya. Cuman yatluna ayatina wa yuzak fikum. Nah, proses tazkiyah semua wa yu'al limukum lahir taklim. Jadi pembekalan pertama adalah tilawah, banyak membaca. Open your mind, read, learn and sing. Membaca dan membaca lagi, membaca dan mengulang membaca lagi. Karena ayat-ayat Allah ini semakin dibaca, ya kita mengambil pelajaran di dalamnya sambil menyelami di dalamnya. Oh ternyata masih harus diselamin lagi. Kemudian wa yuzakkikum tazkiyah. Baca Quran itu termasuk bagian daripada tazkiyah. Tazkiyah itu
dari segi makna namanya tathir, pembersihan, pensucian. Lantas kalau sudah siap, yu'allim, mengajar. Dan ini Allah mengatakan di dalam surah yang lainnya, bisa dilihat di dalam surah Al-Imran ayat 164 sebelah kanan bawah, tapi tidak terlalu bawah, 3 ya. Laqad manallah 'alal mu'minin. Baru gambarin coba. Allah itu saking sayang sama kita, dia beri kita karunia. Allah memberi karunia itu hanya untuk orang mukmin. Apa diberinya? Idba'asa fihim rasulan. Ba'asa, Allah utus rasul untuk apa? Ba'asa di situ artinya apa? Bergerak, menggerakkan, melangkah, mengambil langkah, ya, merencanakan, begitu. Ba'asa itu membuat program yang terukur, punya tujuan dan target yang jelas, strateginya pun begitu. Perlu siapa? Perlu murabi, perlu rasul, nggak akan bisa menerima apa-apa kalau nggak ada rasulnya, nggak ada gurunya. Sudah, ngapain itu diutus? Itba'asa fihim rasulan, dari siapa? Rasulan dari siapa? Min rasulan. Ada apanya kalimat depan belakangnya? Rasulan. Nah, dari kalangan sendiri, dari manusia biasa. Untuk ngapain tuh? Kemudian wa in kanu. Sekarang dilaraskan itu dengan di surah 62 Jumat ayat 2-nya. Di sini tertulis rasul, di sebelah sana di surah Al-Jumu'ah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Rasulan sama redaksinya, dikirim nabi yang ummi. Akhir ayatnya mirip, wa in kanu min qablu lafi, nyata nggak tahu, nggak punya pengetahuan. Makanya orang itu tersesat. Salah satunya penyebabnya adalah tidak mau belajar dan mencari guru yang benar. Yang kedua, berpatokan kepada pendapat nenek moyangnya. Apa yang udah bagus kok itu kata nenek moyang kita, kata orang tua kita, tanpa adanya agama itu pakai dalil, pakai hujah, pakai argumentasi, pakai burhan, pakai dalil. Kalau dibilang sama nenek kita, nenek moyang kita di atas kita yang tidak berpengetahuan, tambahlah kita sesat. Ya. Itu diantaranya kenapa orang itu sesat. Ya. Dari 3 ayat ini dan 3 surah berbeda, intinya adalah setiap orang harus melakukan tilawah terus menerus artinya. Kemudian tazkiyah terus menerus. Kemudian taklim terus menerus. Enggak berhenti. Karena ilmu itu enggak ada finalnya. Sampai dia mencapai satu target prestasi tertinggi dalam tazkiyah, yaitu takwa. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum
indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia indallah, pakai indallah, di sisi Allah itu enggak ada lain kecuali yang paling takwa. Nah, manusia ini hidup sehari-hari nih, sehari-hari maunya sempurna apapun bentuknya. Mau beli baju yang terbaik, tidak harus mahal. Jenis pakaian, makanan, barang rumah tangga, maunya yang terbaik dan sempurna. Kenapa untuk dirinya tidak sempurna? Karena semakin ke depan, tanda ketiga daripada orang itu sesat, dia mengikuti hawa nafsunya. Sudah ada yang benar dari Al-Quran, ada Al-Hadis, ya, dijelaskan secara rinci dalam sunnah. Seperti ini langkahnya dalam kehidupan. Masih mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu mencari pembenaran. Diajak kepada yang benar, dia cari dalil untuk membantahnya. Karena nafsunya mendorong untuk berbuat seperti itu, berbuat buruk. Nah, 3 metode nih, 3T ini termasuk metode Allah Subhanahu wa taala dan yang diajar Allah melalui Rasulnya. Jadi ini hak patennya Allah melalui Rasul, bahwa pengajaran itu tidak keluar dari 3 prinsip ini. Tilawah, kemudian tazkiyah, kemudian ta'lim. Masya Allah. Apa yang kita mau lakukan atau bentuk yang kita kerjakan berupa tazkiyah ini apa? Apa yang mau dibersihkan ini apa? Al-amradun nafsiyah war amradul qulub. Sudah jelas awal daripada pengajaran pertama kali adalah Allah kirim Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasul tentang 3. Masih ingat kemarin? Tentang Islam. Islam ini limaslahatil abdan, untuk permasalahan fisik tubuh luar nih. Kalau al-iman limasalatil akal, masalatil qalbi. Nah, kalau ihsan masalatil ruh. 3 komponen itu tadi Islam ini simple, sederhana. Syaratnya orang bisa menerima Islam dengan baik, orang Islamnya sendiri juga. Kebanyakan kita di kalangan orang Muslim ini, penyebab tidak maunya menerima nasihat kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul itu dikarenakan pertama sombong. Yang kedua, cinta dunia, punya kepentingan, kemaslahatan individualis. Jika 2 ini dia bisa letakkan di tempat yang paling bawah, maka dia akan bisa menerima kebenaran. Kalau tidak, dia selalu mencari-cari alasan untuk pembenaran. Baik. Contoh saja misalnya penyakit amradun nafsi. Apa itu? Penyakit kejiwaan, psikologi. Apa contohnya? Dalam doa Nabi itu ada yang sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. 2 sudah ini. Resah, gelisah, galau, ya kan? Ini
sedih, duka. Sudah ada dari zaman dulu orang galau itu sudah ada. Orang galau itu termasuk orang kepo. Tahu kepo? Mau tahu urusan orang. Ini penyakit jiwa. Ini orang-orang sakit. Ya. Jadi harus diperbaiki jiwanya. Dilakukan tazkiyah. Wa'udzu bika minal ajzi wal kasal. Nah, sudah berapa? Sudah 4. Wa'udzu bika minal jubni wal bukhli. Kalau yang kedua tadi lemah dan malas. Kemudian yang kelima takut, khawatir. Ya. Waspadanya terlalu tinggi, kelebihan. Kemudian wal bukhul, apa? Bukhli. Kikir, bahil, ada itu manusia. Kemudian wa'udzu bika min galabatid dain. Dan dalam kehidupan ini ada karena ketumpuk utang. Wajar-wajar saja kalau utangnya masih bisa punya niat untuk membayarnya, tidak melebihi kapasitas dia. Yang terakhir waqahrir rijal. Adanya apa? Qahr, pemaksaan dari orang lain. Sehingga hidup kita terombang-ambing dari 8 nih. Nah, perlu dilakukan apa? Tazkiyah. Salah satu tazkiyahnya baca Quran, dan itu paling utama selain baca doa ini. Lalu kalau kita baca doa itu, kita sudah melangkah dalam proses perbaikan diri. Nah, tinggal actionnya, melawan hawa nafsunya. Jadi dari 8 nih, sifat 8 ada penyakit jiwa nih, bahwa Allah menunjukkan kepada kita, perhatikan, al-mu'min al-qawiyyu. Nah, itu, ya kan? Al-mu'minul qawiyyu. Kan ada juga al-mu'minu ad-dhaifu. Tapi perhatikan ini kalimatnya. Dari 8 penyakit jiwa tadi, 8 ya. Itu semuanya adalah penyakit yang membuat diri seseorang lemah. Tidak bisa bertindak dengan sempurna, mengambil langkah yang pasti. Maka Allah mengatakan al-mu'minul qawi, a strong believer, ya, is better. Ya kan begitu bunyinya. Al-mu'minul qawi itu apa? A strong believer. Khairun is better. Wa ahabbu, more lovable. Allah love strong believer more beloved juga bisa diartikan begitu. Khairun wa ahabbu. Jadi orang mukminul qawi khairun wa ahabbu. Mau pilih mana lagi? Allah udah ngasih 2 saja. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu illallah minal mu'minid dhaif. Meskipun tetap baik, dhaif tapi masih baik karena mukmin. Namun Allah mengedepankan mukminul qawi. Dia dapat menghadapi, mengatasi, mengontrol dirinya untuk tidak gelisah, tidak galau. Ya, tidak komen yang buruk. Tidak menanggapi hal-hal yang sepele. Hadis Rasul yang disampaikan oleh beliau, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu sabsabaha. Perkara-perkara yang tidak la yu'nikum, ya, wala yufidukum, ini membikin sia-sia waktu kita, terbuang tak berarti. Al hayatu qasiratun la tudayyikuha wa la tuqassiruha bi amalin bi amrin la ya'nikum.
Wala yufidukum al-hayat qasir. Life is short. Pendek. Jangan dikira nggak selesai. Bentar itu 50 tahun, 60 tahun habis jatah kita hidup. Karena dia al-hayatullah tatawakab, mustamir. Terus saja. Itu saja. Apa kita mau seperti itu saja? Wah, kita punya generasi. Yang generasi kita ini harus lebih baik daripada kita. Sekarang kita bentuk melakukan tazkiyah. Itu salah satu doa. Namanya doa tazkiyah, bisa diartikan itu untuk pembersihan dari penyakit. Dan itu sekaligus juga membantu untuk menghilangkan al-akhlaqu ad-radilah, ad-dhanimah. Sifat-sifat juga termasuk. Ada hasad, ada takabur, ya. Ada iri dengki. Nah, lakukan tazkiyahnya. Pertama, sebagaimana Ibnu Mas'ud bilang radhiyallahu an, kalau ingin imannya itu kuat, stabil, ya, hendaklah dia membaca Quran. Enggak diragukan lagi, salah satu media utama untuk tazkiyatun nafsi adalah tilawatil Quran. Nah, kemudian berkaitan saat ini kita di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah momen event yang paling spesial ini untuk tazkiyatun nafsi. Pasang tekadnya. Jika tidak berubah di Ramadan ini, khususnya untuk anak kelas 6 kalian, perhatikan saja nanti temannya. Keluar 1 hari dari rumah, itu akan melakukan kegiatan yang buruk itu. Jangankan itu, bisa jadi malam lebarannya. Itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena tidak punya tekad untuk berubah. Jadi orang yang kalau sudah taubat itu nawarallahu qalbah, ya, jadallahu ilman wa quwatan fil jismi wa burika fi hayati. Allahu akbar. Terlalu banyak kalau untuk dijelasin kalau orang udah taubat tuh. Jangan sampai kalah sama setan. Ya kan? Setan tuh hidupnya pakai kurikulum. Dia on time. Dia tahu yang mana didahulukan, mana prioritas. Setannya bisa begitu. Ini mah cukup pakai ini saja, mabok dia. Ini orang nih cukup, ya ini harus pakai begini nih. Nah, oh ini nggak cukup nih tablet ini, 2 tablet dia nih, baru dia mabok. Setan tahu cara memabukkan orang. Dia punya formula. Nah kita sudah dikasih Allah Ta'ala formula terutama Quran, tinggal ngikutin saja. Hanya kenapa tadi? 2 perkara, sombong. Jadi kalau orang itu tidak mau berubah, mempertahankan sikap perilaku dia yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sombong. Yang kedua, punya kepentingan. Letakkan itu di dalam black box, taruh dia di situ. Ramadan nih, jangan keluar lagi dia. Ingat kata-katanya tadi, Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya, inna akramakum indallah atqakum. Nah, puasa tujuannya untuk apa? Untuk takwa. Meskipun dampak positifnya yang lain, bisa jadi berat badannya turun, ya, bisa jadi kesehatannya meningkat, bisa jadi.
Di puasa ini yang dilakukan bukan diet makan, diet gibah. Ya. Diet maksiat. Diet mengumpat, mengunjing, membicarakan orang, itu yang didietkan. Tahu diet itu? Merampingkan, menghaluskan. Itu dilakukan diet, bukan diet makan. Jadi puasa ini tujuannya takwa, bukan untuk mengurangi berat badan, tapi mengurangi dosa. Untuk hilang semua tidak bisa, karena nanti muncul lagi yang lain-lain. Ini sudah selesai, muncul lagi, naik tingkat levelnya dari SD, ya kan, SDIT, ya kan, naik dia SMP, nah, apapun nantinya, naik, setannya juga naik juga. Bayangkan aja ini ya, setan ya. Sekarang kan diikat di dalam konteks hadisnya. Diikat dia. Orang manusia ini diikat sehari aja, diikat sehari, orang sehat diikat. Setan kan sehat orangnya. Setan orang. Dia sosoknya sehat kan, diikat, ditangkepin gitu kan. Kira-kira dia nggak kesel nggak? Pakai otak aja, pakai otak tapi pakai logika. Kesel dia 30 hari. Orang mukmin lapang, gampang dia mengerjakan, mendekatin Allah. Setelah Ramadan baru malam lebaran, langsung dia cari itu orang. Betul nggak dia sudah berubah? Itu diintip sama dia. Dari sekarang diintipin. Ini target gua yang ini nih. Wah, ini sudah menaik. Wah, ini ente nih, tugas ente. Begitu. Dia sudah pakai penugasan, ada sip-sip utama. Kayak manusia juga. Nah, jadi ketika itu kita kenal apakah kita ini khairun, apakah kita ini termasuk yang khairun wa ahabbu ilallah atau tidak. Pilih yang mana? Cuma dua aja. Khairun wa ahabbu. Baik sudah itu, khairun sudah baik. Nah kalau bagusnya lagi ahab. Jadi lebih dicintain tuh gimana? Baik, banyak orang baik. Ya. Tapi yang lebih dicintain. Nah. Alhamdulillah. Ini contoh salah satu doa. Ya. Yang tadi yang berhubungan dengan 8 sifat tadi ya. Makanya kalau kita baca Quran dianjurkan juga membaca doa. Apa itu? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adlun fi qada'uka. Allahumma inni samaitu Allahumma inni samaitu Allahumma inni as'aluka min kulli ismin huwa laka samaitu bihi nafsak wa 'allamtahu fi kitabik wa anjaltahu fi kitabik au ihtasarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak. Nah itu. Kalau ini baca sendiri biasanya agak susah, tapi kalau untuk jamaah mudah itu. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaika nawasi nabiyadika madin fina hukmuka. Kalau jamaah itu mudah. Allah berikan kesempatan bersama-sama berdoa. Kemudian ujungnya apa? Allahumma ja'alil Qur'ana. Ya gitu kan? Rabi'a qalbi. Nah begitu bunyinya. Ya Allah jadikan Quran yang ku baca nih menjadi Rabi'a qalbi, menjadi penyejuk hatiku. Wa nura sadri, menjadi cahaya di dadaku. Bukan bendera di dadaku, tapi cahaya Quran. Wa jala'a husni, menjadi pelipur laraku. Oh, indah sekali nih doa. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan menjadi pelebur, penghapus daripada gham, resah, gelisah, gundah gulana. Cukuplah baca Quran itu.
habis itu berdoa ini. Maka dia melakukan tazkiyatun nafsi. Nah, setelah itu mempelajari keadaan supaya lidahnya nih, mulutnya ini, kenapa disuruh oleh Allah selalu berzikir dan minta supaya lidah ini selalu lisanan zakiran, agar tidak banyak mengumpat, tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang tidak ada kepentingannya, yang buat sia-sia. Lantas karena inilah malah membuka jalan untuk kita tidak mendapatkan berkah hidup karena lidah. Maka sehari-hari belajar, mulai belajar dengan mulut ini dipakai untuk diskusi ilmu, membicarakan perkembangan kepribadian yang baik, membantu saudaranya untuk memberikan gambaran kehidupan. Banyak bisa dikerja dengan mulut nih. Bukan bisa setiap orang yang memulai ucapan buruk pagi hari, perkataan buruk, selanjutnya terus seharian itu terus isinya. Jika dia tidak menjaga. Baik. Selanjutnya apa? Setelah tazkiyatun nafsi, namarullah ta'lim, ya kan? Ta'lim ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak ada pekerjaan yang sangat dimuliakan oleh Allah kecuali belajar dan mengajar. Bayangkan bagaimana itu malaikat, ya, takzim wa yuhib. Malaikat mengagungkan, memuliakan, kemudian menyukai orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar. Bahkan dia dengan sayapnya, ajnihatuha, dengan sayapnya nih melindungi. Itu gambaran ya. Belum lagi penduduk langit, sampai ikan yang di laut itu ikut mendoakan. Tidak ada yang sempurna seperti itu pekerjaan yang mana Allah backup, Allah jaga. Selain itu siapa yang backup? Setan nantinya. Apa mau di backup sama setan? Pekerjaan yang di backup sama setan, yang kaitannya dengan maksiat, keuntungan duniawi, ya, hanya untuk kekuasaan sementara. Bukan semua ilmu itu dipakai liyuhyi bihil Islam. Ilmu yang diajarkan Allah melalui Rasulnya, melalui ulamanya, melalui para orang saleh, itu agar liyuhya bihil Islam. Maka sudah sampai kepada berlomba-lomba di dalam kebaikan. Putuskan sekarang mau targetnya apa? Akramakum khairun wa ahabbu, hanya dua itu aja. Kalau sudah khairun wa ahabbu, dekat dia dengan takwa. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu zamanul barakati.